Ternyata ini yang paling diinginkan oleh musuh terbesarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik. Oke? Dari apa yang kamu alami? Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya, ternyata ini yang paling diinginkan teman-teman ya, diharapkan oleh musuh terbesarmu. Fokus konsentrasi dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama, teman-teman, aku punya Seven of Swords ataupun 7 pedang. 7 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan ya energi dari seseorang ya teman-teman, yang aku maksud sebagai musuh terbesarmu. Mohon maaf ya. Jadi memang dari kartu pertama ini energi sangat toksik banget ya, energi sangat negatif. Seolah-olah dia benar-benar berharap kehancuran ya teman-teman, kehancuran, benar-benar kehancuran terjadi di dalam kehidupan kamu ya. Dan bahkan ini orang selalu saja melakukan segala cara, menghalalkan segala cara, rela melakukan hal apapun asal kehidupan kamu tuh bisa benar-benar berantakan. Termasuk apa? Mengadu domba, memfitnah, dan bahkan nggak menutup kemungkinan mengirimkan black magic ya. Jadi berbicara terkait dengan musuh terbesar tentu dong teman-teman ya, ya keinginannya, harapannya bagaimana caranya agar kehidupan kamu, mohon maaf, benar-benar bisa lenyap ya. Jadi itu. Nah kemudian pada kartu yang kedua aku punya strength. Hadirnya kartu kedua ini teman-teman, dan jika aku fokuskan kartu kedua ini terhadap energi dari siapa, dari kamu ya selanjutnya. Dari energi kartu kedua ini teman-teman ya, mungkin dapat aku akui sebenarnya ya, ini tentang sebuah penaklukan. Oke, tentang sebuah proteksi, tentang sebuah the privasi positif ya. Energi kamu sangat positif, energi kamu sangat besar teman-teman. Yang dimana dari kartu kedua ini ya menggambarkanlah bagaimana sih sebuah antisipasi yang memang sudah kamu lakukan dengan baik selama ini ya. Mengetahui begitu banyak orang yang mungkin bisa saja membenci kehidupan kamu, orang yang iri terhadap kehidupan kamu, dengki terhadap kehidupan kamu, dan bahkan menjadi musuh terbesarmu teman-teman. Jadi memang penting untuk memiliki ya sebuah proteksi. Ya, proteksi itu berupa apa teman-teman? Ya tentunya ketika kamu sudah memahami tentang adanya energi-energi negatif, orang-orang yang toksik tadi, ya berusaha untuk menjaga jarak dengan mereka. Itu sangat penting. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terhadap diri kamu teman-teman, ketika ada orang-orang yang suka bermain black magic dan guna-guna, maka hal yang harus kamu lakukan adalah kamu harus lebih mendekatkan diri terhadap Tuhan masing-masing. Ya, mungkin sering berzikir, bermeditasi. Oke. Nah, itu salah satu hal yang harus memang kamu lakukan. Ya teman-teman, kemudian doa. Kemudian mungkin kamu harus, kalau lebih memperdalam ya, biasanya sih ya harus berpuasa ya. Kemudian mengamalkan sesuatu ya, tetapi memang harus melalui perantara ya. Mungkin ya bimbingan, ada bimbingan khusus ya teman-teman, agar kamu tidak salah jalan juga sih ya. Nah, oke. Dan kemudian kalau aku melihat ya kamu juga didampingi sih oleh beberapa energi ya yang sangat positif teman-teman,
yang sepertinya selalu mendampingi kamu, entah itu berupa manifestasi atas doa kamu ya, ataupun berupa dari energi leluhur ataupun kodam pendamping kamu itu sendiri teman-teman. Ya, jadi mungkin untuk proteksinya sudah cukup bagus, cukup baik. Nah, kemudian the tower, seperti yang aku katakan pada kartu pertama yang cukup terlihat nyata, bahwasanya seseorang yang menjadi musuh terbesarmu teman-teman menginginkan kehancuran. Oke, jadi ketika menginginkan kehancuran di dalam segala hal loh. Bisnis kamu ya ingin agar hancur, kemudian pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, teman-teman, keuangan, semuanya. Ya, semuanya. Dan ini upaya-upaya yang dilakukan. Gitu sih. Apakah berhasil? Ya mungkin sejauh ini ataupun ya lebih kebanyakan sih tidak berhasil, teman-teman. Ya, tetapi ketika berhasil pun ya di sini aku yakin akan dapat segera diatasi, akan dapat segera terselesaikan. Nah, ketika kamu sulit juga di sini teman-teman, ternyata musuh terbesarmu berhasil membuat kehidupan kamu terpuruk dan hancur, lalu bagaimana caranya mengatasi? Ya, bagaimana cara mengatasi orang-orang yang seperti itu, teman-teman? Oke. Nah, kembalikan segala sesuatunya, keyakinanmu terhadap Tuhanmu masing-masing. Ya, yakin dan percayalah bahwasannya ya Tuhan akan selalu memberikan kamu sebuah apa ya teman-teman ya, semacam proteksi ataupun energi ya yang akan membuat kamu lebih bersemangat. Artinya ketika terpuruk sekalipun teman-teman ya, jangan lupa ya, kamu masih punya Tuhan, kamu masih punya Allah teman-teman. Ya, disitulah tempat kamu mengadu sebenarnya. Ya, dan kemudian kamu jangan pernah takut di dalam melawan kezoliman. Kamu jangan pernah takut untuk melawan orang-orang yang mungkin selama ini memang selalu mengganggu, mengusik kehidupan kamu. Apapun yang terjadi, ya, kamu harus menunjukkan kamu bukan orang yang lemah. Kamu bukan orang yang mudah ditindas. Ya, ketika terpuruk sekalipun ya harus bangkit. Harus yakin kali ini. Teman-teman, semesta ada bersama kamu di sini yang kulihat. Ya, semesta, seluruh energi positif sudah siap untuk kembali ya, teman-teman, bangkit ataupun kembali memerangi ya musuh terbesar kamu tersebut. Karena musuh terbesar kamu ini kalau tidak diberikan sebuah pelajaran juga nggak bakal bertaubat, teman-teman. Ya, artinya ketika dia sudah terkena karmanya, itu nantinya lah, teman-teman, yang akan membuat dia benar-benar berhenti. Seperti itu. Nah, kemudian pada kartu yang kelima, aku punya Ten of Pentacles. Apa sih faktor penyebab ya teman-teman seseorang tersebut kok seakan-akan menjadikan kamu sebagai musuh terbesarnya ya? Sebagai orang yang mungkin paling dia benci. Nah, melihat dari energi ini teman-teman, ya memang ini ada kaitannya dengan yang namanya uang, harta, kehidupan sosial, ya, jabatan, bisnis, ya, dan bahkan kehidupan asmara. Nah, kamu di dalam yang mana nih? Ya, yang sedang kamu hadapi ini di dalam hal apa gitu? Ya, jadi semuanya ada di sini. Ya, kalau dikatakan kecemburuan sosial, iri dengki, pesaing bisnis, usaha dan pekerjaan, kemudian masalah kehidupan asmara, ya, pihak ketiga dan lain sebagainya. Jadi itu memang selalu ada. Ini semua terlihat dari kartu kelima ini. Ya, seperti itu. Ya, sebenarnya juga kamu wajib berhati-hati karena apa? Seakan-akan memang dia selalu memantau kamu loh, teman-teman. Ya, selalu memantau kamu. Gitu. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Four of Cups ya, teman-teman. Sepertinya memang kamu orang yang cukup rendah hati ya. Kamu orang yang cukup rendah hati banget. Nggak malu di dalam, apa ya, mungkin meminta maaf terlebih dahulu ya. Karena bisa jadi seseorang yang menjadi musuh terbesarmu ini adalah sosok orang yang lebih tua dari kamu, teman-teman. Sehingga memang kamu sangat benar-benar menghargai dia. Tetapi nyatanya, faktanya, ketika kamu meminta maaf pun kepada dia, ya, seolah-olah, apa ya teman-teman ya, dia itu mengabaikan gitu loh. Nggak mempedulikan dan bahkan ingin terus. Ya, gimana caranya agar terus bisa berkonflik dengan kamu. Bagaimana caranya agar memang kehidupan kamu tuh benar-benar hancur teman-teman. Itu ambisi dia, ya ambisi terbesarnya lah teman-teman. Jadi memang harus wajib lagi dan lagi berhati-hati. Ya, selagi keyakinan kamu terhadap Tuhan masing-masing itu bagus, niscaya tidak ada satu kekuatan pun yang bakal bisa mampu untuk menembus dan menjolimimu. Oke, mungkin demikian teman-teman. Reading untuk kesempatan kali ini ya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.